Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aswajanesia TV, para penggemar Aswajanesia dan sahabat-sahabat semua. Eh, Perkenalkan, saya Midul Ebda. Pada kesempatan ini memoderatori sahabat saya, Mas Abdul Aziz. Beliau ini salah satu penghafal Al-Quran ya, yang sudah lama dan tentu banyak sekali beberapa best practice atau pengalaman ilmu yang nanti akan kita tanya. Oke, kita sapa dulu, Mas Ajis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Ibda. Ya, ini semoga aja kita dalam kondisi sehat semuanya ya. Ini Mas Ajis, Alhamdulillah. ini Gimana Pak? Humaras Indonesia ini kan beberapa memang melantunkan beberapa langgam ya utamanya. Tapi ini Oh kita iya. mungkin di apa namanya di menghafal Al-Quran itu menjadi sebuah keharusan atau niat tertentu atau memang keinginan ya, karena kan tidak semua orang diberi kesempatan untuk hafal dan menghafalkan. Nah, itu bagaimana kira-kira? Ya, sebagai sebagai ini ya, penghafal Al-Quran ya. Ya semua orang pasti bisa menghafal Al-Quran lah Pak. Tapi tidak jus Tapi 30 mungkin ya. apa? Tapi kan nggak 30, misalnya mungkin separuh, 15, dua Hmm. puluh atau ya satu surat dua surat kan bisa disebut penghafal Al-Quran kan. Hmm. Terus terkait ini, terkait dari teman-teman Asma Indonesia ini saya lihat beberapa kali channelnya itu lumayan bagus-bagus, ada dalam artian bisa memberi wawasan kepada masyarakat tentang langgam mengaji Al-Quran, salah Hmm. satunya itu yang lagu Jawa itu ya. Hmm. Itu sudah bagus sekali, tapi untuk meningkatkan ke taraf penghafal ya perlu usaha yang lebih, karena pada dasarnya menghafal itu tidak hanya kemampuan dalam membaca, Hmm. tapi ada kesungguh-sungguhan yang harus dimiliki. Itu pertama adalah niat, yang keduanya itu eh, sabar, yang ketiganya itu ya ini doa orang tua. Hmm. Doa orang tua itu sangat penting. Yang keempatnya itu ya doa guru tentunya. Yang kelimanya ya kita harus bersanad dengan guru yang sudah Hafal Quran jelas ya. mempunyai hafalan. Karena banyak fenomena saat ini itu kayak misalnya rumah tafid itu kan Ya, benar. Tidak hafal prosesnya Al-Quran 30 ya, tapi hanya hafal juz amma itu ya. nah bisa dalam artian ketika kita mau berniat menghafal Al-Quran ya salah satu caranya ya kita kita mau menghafalkan Al-Quran kepada siapa gitu kan, Hmm. yang bersana. Jangan sampai kita masuk ke rumah Quran yang di situ kita menyetorkan hafalan kepada orang yang belum bersana atau belum 30. Nah, Hmm. misalnya ada orang kaya punya rumah tapet terus kemudian ngambil guru, habis guru itu kontraknya selesai, ya udah ganti guru lagi. Nah, ini kan kita syaratnya terputus, nggak ini ya, nggak nyambung jadi satu kan. Beda dengan pesantren. Hmm. Itu yang jadi catatan. Yang pertama tadi kalau teman-teman yang ingin meningkatkan ke penghafal Al-Quran yaitu niatnya harus berubah jadi penghafal, dan keduanya sabar, doa orang tua dan doa gurunya. Itu yang bisa menjadi syarat pertama ya misalnya. Nah, Oke, ini kedua, nanti kayaknya menarik ini melebar tentang rumah tafet. Tapi kapan-kapan kita kaji ya. Karena di fenomenanya memang seperti itu. Di sini pun banyak ya di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, Semarang itu kita amati ya. eh, oh, dengan PD buat pelang rumah tafet. Programnya tafet nah, tafet, tetapi tidak ada kiai, gus ataupun ustadz tafetnya. Ini kan ironis ya. Tafet dalam konteks ini tentunya adalah 30 Al-Quran secara utuh ya gitu ya. iya, Oke, tadi menyinggung tentang syaratnya niat ya, sabar, doa orang tua, dan ada lagi apa, sanat atau doa kiai atau guru. Nah, tapi selama ini memang apa ya, modalnya kan tentu harus punya sebuah daya imajinasi atau sebuah ingatan yang kuat ya. Saya dulu pernah otodidak itu kalau nggak salah 5 ya, tapi itu polanya
Yasin Waqiah Tabarok terus juz 30 juz satu lagi. Nah, itu Oke. kira-kira gimana? Daya imajinasi atau menghafalnya itu dimulai dari tajwid dulu, benar secara ilmu makhorijul huruf dulu, atau yang penting apa namanya menghafal. Ini kan ada dua versi ya. Ada dua versi yang saya tahu. Pokoknya hafal sih, yang penting mau sih hafal. Soal tajwid carry. Ada yang memang ya dibenerke sih apa ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya, idhar, idgham, nifak dan seterusnya itu, matobi dan seterusnya itu. Itu kira-kira bagaimana? Nah, kalau yang itu aku kurang pendapat ya. Karena pengalaman saya sejak kecil dan teman-teman yang di pesantren itu, anak itu tidak boleh menghafal sebelum khatam Al-Quran dulu. Hmm. Ya, dalam artian apa? Dalam artian dia menghafal dulu, membaca dulu surah Bin-Nadur. Hmm. Belum boleh menghafal. Web ya. Menghafal kan mereka kan tidak membaca ya. Ya, Maksudnya tidak dalam artian tidak ngelihat membaca. teks Kalau gitu kan. tidak tek, bil goib, istilahnya bil goib sama Bin-Nadur itu dua Benar ya. istilah. Jadi anak-anak yang masuk pesantren pertama itu ya udah mereka itu Bin-Nadur dulu, Hmm. hatam dulu Bin-Nadur. Kalau lebih dari sekali lah minimal itu, minimal sekali itu udah store hatam Bin-Nadur itu dibetulkan di situ makhrajul hurufnya, tajwidnya dan sebagainya, nangkumnya. Nah, baru mereka ketika sudah hatam itu baru mulai menghafal dan menghafal ada metode-metode dari depan atau dari belakang, tapi kebanyakan dari depan sih. Itu Hmm. tergantung masing-masing pesantren. Metodenya ya kira-kira ya. Tapi secara umum yang saya amati, yang saya pernah lakukan itu ya Binandur dulu. Dalam artian Hmm. setelah Binandur ini mereka digembleng tajwid, makhorijul huruf, dan hal terkait dengan pelafalan ya, tentunya pelafalan dalam mengucapkan Quran. Nah, kalau misalnya ada juga sih yang hafal dulu, yang penting hafal dulu. Tapi ini resikonya besar. Resikonya gini, ketika mereka sudah banyak hafalan, nah Hmm. disimak itu amburadul dalam artian Hmm. panjang pendeknya kurang tepat. Ya, ya Ini benar-benar. bagi orang yang sudah lancar itu dengarnya tuh gatel gitu. Ya keri gitu ya bahasa Nah, Jawa. keren ya. Masa panjang, wah hafalannya banyak tapi pas disuruh baca ya panjang pendek, kurang tepat. Nah, itu Ya, ya. minusnya di situ, tapi plusnya dia banyak. Tapi secara sepengetahuan saya, ya itu dulu, binantur dulu, digembleng dulu, makharijul tajwidnya baru boleh. Nah, mereka nanti menghafal, cara Hmm. menghafal. Karena menghafal ini cukup ya dibilang berat-berat, dibilang ringan-ringan. Sampai teman saya itu bilang katam setor itu aja adalah udah alhamdulillah itu. Meskipun belum lancar ya, tapi setoran sampai hatam 30 itu. Wah, alhamdulillah banget. Hmm. Oke, sudah ada gambaran ya. Berarti berbasis pengalaman Mas Anjus itu seperti itu. Kemudian ini mungkin ya, untuk polanya ya, polanya itu apakah kita satu juz atau satu ayat, satu surat, sorry, satu surat atau semampunya gitu kira-kira. Dan itu timingnya berapa gitu kira-kira. Misalnya satu minggu satu surat misalnya, atau satu bulan satu juz misalnya. Jadi nanti satu tahun itu sudah dapat 12 juz gitu kira-kira. Atau bagaimana dulu itu? Oh ya, itu beda-beda itu, Mas. Misalnya kalau di pesantren itu kan kenapa ada anak yang 10 tahun nggak hatam-hatam, Nah ya benar. 10 tahun nggak hatam. Secara target itu ada target masing-masing ya. Setiap pesantren, setiap Hmm. lembaga pendidikan itu punya target masing-masing. Tapi itu kembali lagi ke eh, kemampuan individunya. Misalnya gini nih. Soalnya kalau di pesantren itu ada tes. Nah, kalau Hmm. sudah 5 juz dites, kan tes. Kalau nggak lulus berarti ya dia harus melancarkan 5 juz itu. Itu tergantung ada namanya kompre lah, komprehensif. Hmm. Jadi harus lulus kompre dulu. Itu secara administrasinya dia ya. Tapi kalau di pesantren yang notabene masih kayak bukan pesantren modern ya, yang pesantren tafid yang biasa itu, yang di kampung-kampung itu kan enggak dia. Yang penting setoran, Hmm. setoran, selesai nanti selesai udah jus 30 disimak langsung segelondong gitu. Tapi kalau di jangka waktu sebenarnya
mereka itu bisa punya dalam artian sekali store itu minimal biasanya tuh satu halaman itu 15 baris kalau di Quran pojok kudus itu targetnya yaitu store gitu kan. Nah selain store hafalan baru itu ada yang namanya murojaah. Nah hafalan baru ini itu relatif lebih mudah. Misalnya kita mau nambah ya, misalnya halaman pertama udah bisa, halaman kedua kita nambah itu bisa diprediksi lah, bisa 1 hari bisa. Tapi ketika udah lama mengulang lagi nih, ya ini yang paling berat gitu bagi teman-teman. Gitu Makanya ya. kalau murojaah itu ya seumur hidup itu, makanya ya tantangannya di situ. Tapi untuk menambah hafalan, wah cepet banget nambah hafalan teman-teman. Makanya kalau yang lama itu kan nambah hafalan terus dibarengi dengan tas murojaah itu yang Hmm. bikin mungkin bertahap-betah di pondok gitu. Tapi kalau misalnya ngejar hatam doang ya, ngejar hatam dan store hatam untuk hatam paling setahun juga bisa. Kalau ngejarnya cuma setoran doang, tapi kalau lancar ya itu proses karena nggak semua yang sudah dihafal itu langsung ingat terus nggak itu. Apalagi Ya. kalau sudah Berarti intinya di dunia luar menjaga itu. itu ya. Menjaganya itu susah. Jadi mungkin ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu di situ kontekstualisasi utamanya bagi bukan dari Allah menjaga Al-Qur'an ya, tapi saya kontekskan Nah, menjaga itu ya menjaga semuanya gitu loh ya. Termasuk menjaga hafalan itu. Mungkin lanjut ini ya terkait dengan tadi sudah ya waktu kemudian metode. Mungkin ini ada gak semacam tirakat ya atau semacam amalan atau semacam apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu apa ya puasa ya atau kegiatan lain yang memang itu mendukung untuk mempermudah ya memperlancar dalam proses menghafal itu karena kalau kita mengandalkan intelektual murni kan saya yakin ya tadi ada yang memang mungkin daya ingatannya susah atau dia males atau dia seperti apa sehingga lama dan ada yang mungkin diimbangi dengan puasa Senin Kamis misalnya atau kalau di pesantren salaf yang plus menghafal Quran ya mungkin dalail misalnya apakah memang murni ya kita menghafalkan murni akademik gitu loh atau bagaimana itu dulu. ya enggak kalau secara umum ya yang saya alami itu guru-guru itu mengajarkan gini, Al-Quran itu ya bersih suci gitu kan. Hmm. Jadi kita sendiri itu kalau mau menerima atau mau biar Al-Quran itu nempel pada kita ya kita harus bersih dulu gitu kan. Hmm. Hmm. Salah satu membersihkan diri ya, salah satunya ya kita berpuasa gitu. Hmm. Hmm. Nah setelah berpuasa itu tapi problem berpuasa itu kan lapar ya. Kalau anak-anak penghafal Quran itu pasti mulutnya bunyi terus. Iya. Terus itu kadang yang jadi problem di situ. Kita ngaji itu butuh tenaga ya, butuh Hmm. tenaga, Hmm. butuh ngaji misalnya 2 jam, 3 jam itu kan butuh tenaga. Nah itu lapar. Nah, tapi padahal kita ya nggak diwajibkan, tapi disunahkan untuk berpuasa Senin Kamis Hmm. untuk inilah untuk mempermudah kita. Tapi ya problemnya itu kadang lapar. Jadi kalau udah lapar tuh ngantuk jadinya itu. Nah tapi eh, ada amalan yang misalnya yang kita sering dilakukan di pesantren itu adalah tahajud. Hmm. Nah, prosesnya itu tahajud itu kita pakai apa namanya hafalan yang sudah kita hafal. Hmm. Berarti Nah, bisa lama itu sedangkan ya satu satu rakaat bisa lama itu. ya bisa, tapi kan paling 1 rakaat 1 halaman itu paling. Itu Hmm. kalau di pesantren kan amalannya itu. Jadi kan ya ada yang gantian, ada yang baca, ada yang nyimak gitu. Tapi secara umum itu ya puasa sama ini apa namanya eh sholat tahajud itu jangan sampai Pedot lupa. bahasanya ya. Jangan sampai berdoa karena kalau misalnya nggak puasa ya witir, sholat tahajudnya sholat malamnya itu jangan sampai lepas karena kalau sholat tahajud nah habis sholat tahajud nanti habis itu siap-siap setoran gitu. Karena itu lebih lebih apa ya lebih intensif gitu tapi dalam waktu menghafal ini beda-beda misalnya kan kalau habis tahajud sholat subuh habis itu harus setoran kan tapi Hmm. kadang juga ada anak-anak yang mulai menghafal itu di siang hari nggak bisa di malam hari nah Hmm. waktu-waktu tersebut itu fleksibel sebenarnya waktu-waktu menghafal itu fleksibel tergantung siapa yang tergantung bagaimana kita cocoknya waktu itu loh misalnya pas misalnya Pak Ibda ini lagi pengen nulis nih ya cocoknya di Hmm. siang hari ya udah buatnya di siang hari oke konsisten terus gitu.
Misalnya kalau di malam hari renung, tenang, ya udah ngafalnya di situ. Tapi untuk mempermudah itu kita doa. Karena kalau mengandalkan intelektual saja Mas, itu Berat ya ya. bisa, tapi berat karena ya kita butuh jiwa yang suci, jiwa yang kemudian Hmm. pertolongan. Nah, kiai saya itu pernah bilang Al-Quran itu hafal Al-Quran itu fadol atau keutamaan gitu. Bukan semata-mata ini apa namanya kemampuan kita pribadi. Tapi itu sebuah keutamaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena nggak semuanya, misalnya pesantren di satu pesantren itu ada masuk 100 ya, 100 Hmm. santri pertama-tama. Itu coba cek gitu. Tidak semuanya Bisa hafal sampai 30 30 juz. juz ya. Tidak semuanya yang hafal, yang sudah hafal itu mungkin semuanya. Ya, Hmm. gitu. Jadi ya ada eliminasinya secara tidak langsung. Maka orang-orang yang hafal itu diberi keutamaan kayak khairukum man ta'allama al-Qur'an alamah, dan Ya, maaf ya. orang-orang yang diberi penghafal Al-Quran itu mendapat tajul mahkota untuk dirinya dan kedua orang tuanya seperti itu. Oke, jadi ada beberapa inti ya yang saya tangkap tadi. Mm. Memang harus ada semacam apa ya istilahnya keseriusan, tapi itu tidak terlepas dari usaha lahir batin, tahajud dan juga memang ada seleksi alam saya menyebut ya karena Wah, meskipun sialan. ada niat 100 orang yang Ya, memang ikrar aku pengen pakai Quran tapi ya saya yakin seleksi alam tidak semuanya. Mungkin ini ada enggak semacam godaan ya atau semacam gangguan ya mungkin namanya nuntut ilmu mengerjakan sesuatu yang saya sebut sakral suci itu pasti ada semacam ya kerikil-kerikil gitulah entah itu males atau keinginan lain atau godaan teman pengaruh lingkungan dan seterusnya dulu pengalamannya bagaimana itu pernah nggak semacam wah kok angel ya kok berat ya pernah mau berhenti misalnya itu kan bisa jadi terjadi ya. bisa itu bisa ya bisa jadi itu kan pengalaman teman-teman itu kan. Teman-teman itu kalau namanya santri atau penghafal Quran itu pasti banyak godaannya. Kayak yang paling familiar tuh tentang ekonomi. Hmm. Ekonomi. Jadi udah nggak tenang itu udah mikir ngapal sambil kadang cari sampingan dari kerja udah. Nah, itu nggak seberapa ya, bisa lah, bisa diatasi dengan keteguhan, dengan kerja Hmm. sambil ngapal bisa. Terus kalau males, nah males ini paling berat sekali. Nah, ntar aja, tahu-tahu sudah 1 tahun, sudah 2 tahun hafalan nggak nambah-nambah. Nah, ketiganya itu apa namanya, cewek itu cewek. Hmm. Nah, Pacaran lah anak muda mungkin ya. ya pacaran gitu lah itu, wah susah itu kak, karena nggak apa ya, karena auranya itu sudah gimana, kita sudah Ya menarik gitu mungkin loh. karena nggak suci lagi mau ya. Ah, ah. Jadi ketika udah mulai menghafal, udah kenal sama cewek, wah itu pikirannya sudah kemana-mana Ya itu. kemana-mana kira-kira ya. Nah, soal HP itu, HP itu sangat berpengaruh. Misalnya gini, kita ngaji 1 jam, tapi pegang HP, itu paling dapat berapa juz itu. Ambiar ya. Apalagi Tapi kalau sekarang ya. atau ya kalau HP taruh, udah. Makanya targetnya itu bukan berapa naklir berapa juz ya. Misalnya Hmm. kamu naklir, kamu sehari naklir 1 juz, 5 juz ya. Berarti ya udah 5 juz itu. Tapi kalau misalnya ditambah target gini, kamu ngapal 5 juz dalam waktu 2 jam. Ya udah selama 2 jam itu kamu bacanya 5 itu aja. Tapi pakai kita tolak ukurnya bukan jumlah ya, bukan kualitas, Kualitas kuantitas juga ya. bacaan mungkin ya. Heeh. Tapi dikasih durasi waktu juga selama 2 jam, naiknya 2 jam, 5 juz selama 2 jam. Itu Hmm. lebih, menurut saya lebih efisien ya. Dan ini lingkungan partner ini, terkadang ada teman yang rajin ikut rajin, tapi kadang Chat teman pinter tuh kadang juga ngeselin juga, teman pinter ya, mempengaruhi ya. dia sekali udah bisa gitu kan. Nah, kita mau ikut-ikutan kayak dia tuh, sekali bisa itu Angel ya gitu kan. angel maksudnya. Jadinya wah dia bisa, wah sekali aja nyantai-nyantai dia, kita ikut-ikutan nyantai tapi nggak bisa, belum mau setoran. Karena itu dulu pas ini pagi setoran ya, setoran Pak Yai ini. Kalau setoran Pak Yai itu saling dorong, kamu duluan. Karena persiapannya kurang matang. Jadinya Iya ya. pas waktunya setoran ya belum kayak gitu. Kemudian ini mungkin ya.
waktu yang digunakan itu kira-kira berapa tahun? Ada yang mungkin fase cepat, middle, atau yang lama ya. Dulu pengalamannya berapa tahun, kemudian terus kayaknya ada tradisi semacam wisuda ya, atau Hmm. semacam baiat atau apa ya, bahwa saya sudah Kayak hafal pemberian Quran sangat gitu kan gitu ya. kira-kira. Kemarin sih itu saya ketemu sama anak SMA ya, anak SMA. Dia itu ya dari SMA biasa lah, man. Hmm. Dalam artian ngajinya biasa aja. Itu dia 2 tahun itu selesai. 2 tahun Hmm. dalam artian Binander, mulai dari Binander sampai Bilang Goib itu 2 tahun dia. Habis itu dia baru pergi ke Mesir itu. Yang saya garis bawahi di sini itu adalah kesungguhan niat. Itu harus timbul dari dalam diri. Nah, kemarin itu teman saya dari salah satu sekolah yang menggunakan kurikulum dari Amerika. Dia punya metode bagaimana anak ini tidak disuruh, Hmm. tapi timbul dari kemauan sendiri untuk Mau sendiri belajar, ya. untuk menghafal. Nah, setelah dipakai metode itu, ada satu anak yang berhasil itu. Jadi mereka tuh, anak itu bisa hafal 1 tahun 30 juz. Hmm. Dalam artian, yang digasah apa? Yang digasah adalah kemampuan dia. Supaya dia mau terlebih dahulu itu. Itu bisa paling cepat itu 1 tahun. Tapi teman aku ada 6 bulan dia udah selesai khatam. Khatam store ya, khatam store. Nah bahayanya itu kalau khatam store itu kalau ngulangnya lebih lama. Kadang kalau nggak serius lama. Kalau nggak pas, nggak mungkin beneran ya lama. Tapi idealnya ya kalau paling cepat ya menurut saya itu ada yang kemarin itu saya lihat itu 1 tahun itu ideal ya. Kalau yang 6 bulan juga ada, yang lebih cepat juga ada, tapi saya nggak merekomendasikan lebih cepat-cepat itu. Ya lama juga nggak apa-apa. Rasulullah aja juga lama kok dapatnya. Nah kalau yang ideal, yang biasa-biasa 3 tahun, 4 tahun. Tahunan ya. Nah, Katakanlah 1 tahun 10 juz gitu ya. mm-mm. Tapi kalau mau target 1 bulan 1 juz itu bisa sebenarnya. 1 hari 1 halaman, 20 hari itu 1 juz. 10 harinya buat melancarkan. Nah, itu ideal 1 bulan 1 juz. 2 tahun, 3 tahun hatam. Ya, tapi ya kembali lagi kalau menghafal Quran itu mudah menghafalnya, tapi menjaganya butuh tenaga ekstra karena tiap hari harus mengulang 30 itu. Makanya sering ketukar-tukar kan karena ada 30 juz ya. Kadang gini ya, kalau saya sering nyimak hafalan itu secara teks itu yang salah bukan makhrajnya, bukan tajwidnya, tetapi ayat satu dengan ayat yang lain kadang gitu kan, terus lupa gitu kan. Wa amalan Ah, manufi lah, itu ketukar dengan ayat-ayat yang lain ya. Itu kira-kira fenomenanya seperti itu memang ya. ya banyak. Jadi kan ada yang ayat-ayat yang mirip ya. Benar. Ayat-ayat yang mirip misalnya di juz 1 sama juz 6 ada. Hmm, eh lagi misalnya di juz 29 hmm. suratnya beda, misalnya An-Naba sama An-Nazi'at ada An-Nazi'at sama Abasa juga ada yang mirip. Nah, apalagi ketukar sama belakang-belakangnya itu. Belakang-belakangnya waladhdallin itu di juz 1 itu ada tuh ya juz 2 ya. Juz 2 itu ada waladhdallin itu ada yang itu. Nah, teman saya itu make buat imam kan. Habis waladhdallin amin baca ayat. Nah, akhirnya waladhdallin juga makmumnya dia jawab amin. Karena ada ayat yang belakangnya mirip, Waladhdol ya. Hmm. mirip dan ya karena hafalannya banyak ya, tidak hanya satu surat, jadi potensi ketukernya ya juga ada gitu. Hmm. Oke, mungkin yang terakhir ini. Ada nggak orang yang menghafal Quran tapi dia tanpa guru ya? Pertanyaan yang klasik ini sebenarnya. Atau dia Wah, otodidak gitu loh. Ada nggak pengalaman menemukan atau menemui orang seperti itu? ada dalam artian mereka menghafal Al-Quran tuh Mandiri gitu loh oh, kira-kira. ya gimana? Ada, Mandiri gitu loh. ada. Jadi ya mereka menghafal biasa tanpa tanpa distorkan ya, tanpa Hmm, distorkan, hmm. tanpa review dari guru ada. Tapi ya kembali lagi, mereka tujuannya untuk apa? Kalau
kalau di pesantren itu kan harus ada sanad ya misalnya. Hmm. Sanad-sanad. Nah, untuk mendapatkan sanad itu kan nggak mudah. Syarat mendapatkan sanad itu kamu udah jadi lulusan santri, santri yang sudah hatam, ya persilakan yang pulang boleh. Tapi kalau yang mau sanatan, yang nama sanatan itu pasti ada syaratnya sendiri. Dari sanatan sendiri, ya guru nggak mau nggak mau apa ya sembarang deh ngasih ke sanat sembarang deh tapi harus ada syaratnya. Salah satunya itu ya baca 30 juz langsung 30 juz atau 40 kali hataman. Itu Hmm. tergantung syarat dari Pak Yainya. Kemudian baru dikasih sanad. Misalnya kayak gini di pesantren. Saya kan dulu kan ini di Pak Ali. Hmm. Ali Sofyan Nubuseti Rodul Quran. Pak Ali itu belajar di Kudus di Apa nih? Rodotul Mu'tiyah. Rodotul Mu'tiyah Kudus. Nah, itu di situ sana jabat. Langsung saya di Jakarta di PTIG. Ada Hmm. ketemu dosen, ketemu lagi saya sama Pak Ali Nurdin. Saya Mas Santan di Pak Ali Nurdin. Pak Ali Iki Nurdin ya. alumni Pandanaran, Hmm. Pandanaran Brahmasum. Nah, itu ada sanadnya dari situ. Jadi udah ke atas itu ada sanadnya. Tapi kalau ada juga beberapa orang yang ngasal asal hafal aja, tapi mungkin niatnya ya nggak tahu itu ya Oke, setelah untuk apa bersanad. namanya? Setelah bahasanya gini ya, dia legal disebut Al-Hafid bahasanya ya. Itu ada sertifikat enggak atau dikeluarkan oleh masing-masing kiai atau pesantren atau lembaganya itu? Untuk legalitas itu kayaknya seperti ijazah itu kayaknya ya, Hmm. ya yang ada dua ya, syahadah Syahadah ya. sama syahadah ya. Syahadah itu biasanya pondok bisa mengeluarkan itu. Itu Hmm. nama syahadah. Syahadah itu mengeluarkan syahadah, tapi syahadah belum sanad ya, belum bukan Itu hanya beda dengan selembar sanad ya. kertas bahasa karena ya Ya, sebetulnya ya. ya istilahnya dia telah menghatamkan Al-Quran di sini ya. Tapi Hmm. kalau sanad itu kan sambung sampai ke Rasulullah itu ada lembarannya beda sendiri. Hmm. Lembarannya beda. Jadi kalau misalnya kalau di legalitas, legalitasnya ada. Itu yang dikeluarkan dari pondok masing-masing berupa syahadah itu. Ya, syahadah sama namanya sanad. Sanad beda lagi. Sanad itu yang tasalsul sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kita ini urutan ke berapa ini? Kalau saya kalau nggak salah 34 sampai Rasulullah. Berarti gini ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk menghafal Al-Quran itu ternyata ya dibilang mudah ya bisa mudah, dibilang susah ya sebenarnya susah. Tetapi simulanya bergantung pada niat kita dan memang untuk menghafal Al-Quran itu ada disiplin-disiplin yang harus dilalui ya. Kayak Ya kiainya ada. jelas ya, bisa Kiranya kamu apa harus hatam binador dulu lah kalau ngatur saya dulu. sarankan. Jadi tidak harus apa namanya Mak Gubernur langsung setoran kan tidak mungkin. Mana mungkin katam dulu secara binandor untuk Bilgoib itu saya kira sangat nggak logis ya. Artinya wong katam ora pernah kok pernah setoran secara Bilgoib ya saya kira sangat nggak mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya dia ingin menghafalkan cuma beberapa surat ya, Nah, tidak why apa-apa not ya lah. istilahnya ya. Misalnya ke Al-Mulk untuk penampeng saat dikubur Hmm. bisa. Yasin ya dihafal ya mesti ya mungkin dari awal itulah nanti kan akan terbentuk niat sendiri karena menghafal Al-Quran itu bukan tujuan ya kan kami Hmm. diajarkan menghafal Al-Quran itu Alat ya. bukan tujuannya cuma cara adalah cara bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mengamalkan isinya di situ. Oke, saya kira sudah banyak yang kita dapatkan pengalaman, ilmu, dan best practice istilahnya ya, praktik baik Hmm. dari Mas Aziz ini. Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran, Ben, keberkahan, dan kita bisa, setidaknya kalau tidak bisa menghafal Al-Quran kan, membaca Al-Quran dan mengamalkannya ya, gitu kira-kira. iya. Karena memang ya berat tadi ya, prosesnya step by step harus kita lalui. Oke, gitu sahabat Aswajanisia, selamat menikmati apa kegiatannya, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita termasuk bagian dari umat-umat yang tetap menjadi penghafal Al-Quran ataupun Ya. pengamal Al-Quran secara substansi maupun secara Hmm. tekstual maupun kontekstual. Kurang lebihnya mohon maaf, lain kali kita bertemu lagi dengan tema-tema yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.